Sebelumnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, bolehlah disayang. Izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Fadel Rizky Basuki, biasa dipanggil Fadel. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Yangzhou Polytechnic Institute. Pada periode ini, saya menjabat sebagai Koordinator Divisi Olahraga PPIT Cabang Yangzhou, periode 2020-2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bertindak selaku pembawa acara dan moderator webinar kita pada sore hari ini. Teman-teman semua, pada webinar kita sore hari ini, kami, PPI Tiongkok, khususnya dari Departemen Olahraga, mengangkat tema yang menurut saya sangat spesial, karena tema yang seperti ini jarang diangkat oleh webinar-webinar yang lain. Tema webinar kita pada sore hari ini yakni Superhumans of the World. Menurut pandangan saya, kata super tidak selalu harus datang dari kesempurnaan. Super juga tidak selalu bersifat kedikdayaan. Namun, super yang saya maksud di sini ialah saudara-saudara kita yang walaupun memiliki ketidaksempurnaan dalam hal fisik, namun tidak pernah mengeluh akan keadaannya. Justru keterbatasan yang dimilikinya menjadi pemicu bagi teman-teman sekalian untuk tidak pernah berhenti bekerja keras, berjuang mengharumkan nama bangsa Indonesia, khususnya melalui dunia Paralimpik. Di tengah-tengah kita telah hadir 3 narasumber yang luar biasa, yang tentunya sudah akrab dengan dunia olahraga bagi penyandang dunia disabilitas. Langsung saja kita sapa satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, ada Dr. Muhammad Nur Ramadhani. Beliau adalah mantan atlet renang disabilitas yang saat ini menerima beasiswa LPDP di Jerman. Selamat sore, Dr. Dani. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat datang, Dr. Dani, di webinar pada sore hari ini. Terima kasih. Nantinya Dr. Dani, baik Kak, nantinya Dr. Dani akan menceritakan pengalamannya sebagai mantan atlet renang disabilitas, serta saat ini Dr. Dani kan sedang menempuh beasiswa LPDP di Jerman. Nah, nanti Dr. Dani bisa menceritakan bagaimana prosesnya dari yang asalnya mantan atlet renang sampai sekarang bisa menempuh beasiswa pendidikan. Oke. Terima kasih kepada Dr. Muhammad Ramadhani. Selanjutnya kita lanjut kepada narasumber kita yang kedua. Beliau adalah salah satu atlet disabilitas kebanggaan dan andalan Indonesia. Beliau adalah atlet para atletik Indonesia yang berulang kali mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Langsung saja kita sapa sama-sama. Selamat sore Mas Jainal. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada Mas Jainal. Sebelum webinar pada sore hari ini, saya melakukan sedikit pencarian di Google mengenai Mas Jainal, dan alangkah terkejutnya saya, Mas Jainal ini menempati peringkat 10 besar dunia untuk nomor 100 meter T54 dan 200 meter T54. Bukan begitu Mas ya? Alhamdulillah. Oke, baik. Nantinya Mas Jainal juga akan bersama-sama dengan kita menceritakan bagaimana pengalamannya mulai dari awal mula terjun di dunia atlet disabilitas sampai dengan prestasi-prestasi beliau yang membanggakan. Oke, terima kasih kepada Pak Jainal. Selanjutnya, tak lengkap rasanya kalau kita sudah menghadirkan sudut pandang dari dua mantan orang yang pernah berkecimpung langsung di kompetisi istilahnya. Selanjutnya di tengah-tengah kita juga hadir dari organisasi yang menaungi atlet Paralimpik yang ada di Indonesia, yakni ada Ibu Seni Aprilianti. Beliau adalah Biro Pelatih NPCI Jawa Barat. Selamat sore Ibu Seni. Sore semua. Selamat sore Ibu. Nantinya Ibu Seni ini akan menceritakan bagaimana peranan NPCI dalam mengatur atau mengelola dunia olahraga disabilitas yang ada di Indonesia. Baik, Bu. Baik, itu tadi kita sudah menyapa 3 narasumber yang luar biasa. Ada Dr. Dani, ada Pak Jainal, dan ada Ibu Seni. Sebelum kita memasuki inti webinar kita, saya akan menjelaskan rundown dari acara kita terlebih dahulu. Dimulai dari pembukaan dan perkenalan narasumber yang sudah sama-sama kita lakukan. Setelah ini kita memasuki sisi inti penyampaian dari webinar kita. Adapun bentuk webinar kali ini ialah webinar berupa talk show. Jadi, untuk talk show itu sendiri ada 2 sesi. Yang pertama ada sesi 1, di mana saya sebagai moderator memiliki beberapa pertanyaan kepada para narasumber, di mana pertanyaan-pertanyaan saya ini akan saya tanyakan dengan acak.
Jadi saya mungkin nanti tiba-tiba nanya ke Dokter Dani, tiba-tiba nanya ke kepada Ibu Seni atau kepada Pak Jainal. Nah, nantinya narasumber lain bisa menambahkan atau melengkapi jawaban dari narasumber lainnya. Setelah sesi 1 selesai, kita lanjut ke sesi 2, di mana sesi 2 ini adalah sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab ini saya mempersilahkan kepada peserta yang ingin memiliki pertanyaan, yang memiliki unek-unek yang ingin disampaikan, silahkan ditanyakan bisa melalui fitur raise hand atau melalui kolom komentar. Baiklah, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengambil keberkahan dari jalannya webinar kita pada siang hari ini, pada sore hari ini. Marilah kita awali dengan bersama-sama membaca doa. Marilah kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baiklah, kita langsung saja memasuki sesi webinar pada sore hari ini. Saya sendiri akan menjadi pemandu dalam sesi webinar kita yang pertama, yakni sesi talk show kita yang pertama. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada Dr. Dani, kepada Pak Jainal, dan kepada Ibu Seni yang telah menyempatkan diri berhadir di tengah-tengah kita. Sebuah kehormatan bagi saya yang hanyalah istilahnya mahasiswa biasa, bisa berkumpul di tengah-tengah orang-orang yang luar biasa dalam webinar kita pada sore hari ini. Baiklah, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, kayaknya dari Dr. Dani dulu ya. Bagaimana Dr. Dani? Siap ya, dokter? Boleh, siap, Mas Fadel. Oke. Apakah suara saya jelas? Jelas, Kak? Jelas. Baik. Oke, jadi gini, Dr. Dani. Sebelumnya saya sudah menyebutkan ya, bahwa Dr. Dani ini merupakan mantan atlet renang disabilitas. Bukan begitu, dokter ya? Nah, saat ini sedang menempuh pendidikan di Jerman melalui beasiswa LPDP, khususnya pendidikan dokter gigi. Nah, mungkin dari teman-teman semua masih penasaran atau belum tahu bagaimana prosesnya, Kak, peralihan dari mantan atlet renang disabilitas, menjadi saat ini istilahnya seorang yang menempuh profesi di bidang kedokteran gigi, Kak. Oke. Terima kasih, Mas Moderator, sekali lagi atas kesempatannya. Sebelumnya, pada hadirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Saya juga ingin mengucapkan pertama-tama dulu kepada Bu Seni selamat sore, dan kepada Pak Jainal terima kasih juga atas kesempatannya untuk silaturahim, karena kalau saya bilang ini reuni sebenarnya. Bu Seni saya pernah ketemu juga di RSGM. Waktu itu saya masih kuliah kedokteran gigi di Unpad. Bu Seni pernah jadi pasien saya pas saya masih belajar, Bu Seni. Terus Pak Jainal juga pernah menjadi bantu penelitian saya waktu itu tahun 2016, Pak Jainal, waktu di NPC. Begitu. Gigi kali ya buat dokter. Oh gitu. Oke. Iya, terima kasih juga kepada ini Departemen Olahraga ya, PPI Tiongkok, atas kesempatannya pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi. Ya, alhamdulillah di zaman sekarang di teknologi yang canggih ini kita bisa silaturahim meskipun lewat virtual dan kita bisa saling sharing. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus dari Mas Moderator. Sebetulnya saya bukan benar-benar atlet yang kalau saya melihat Pak Jainal atau Bu Seni benar-benar saya minder gitu kalau melihat prestasi. Cuman waktu itu tuh jadi ceritanya pas SMP itu saya kan diamputasi yang kaki kanan. Nah, setelah itu karena memang hobi itu olahraga, dulu sepak bola, belum tahu olahraga yang lainnya setelah amputasi itu apa. Jadinya banyak yang merekomendasikan, dulu kenal dengan Karim ya di MPCI, dan menyarankan untuk masuk renang. Terus bener nih, saya juga waktu dulu saya SD di Jerman, kebetulan dapat ya sering ikut pertandingan renang juga waktu SD gitu. Kenapa enggak saya coba, bisa aja saya berbakat gitu ya setelah amputasi. Jadi waktu SMA saya juga ikut ikut latihan, saya dilatih waktu itu mungkin sama ada atlet satu lagi. Namun itu saya double gitu kesibukannya, di samping sekolah waktu di SMA, terus sorenya saya latihan begitu.
yang pada akhirnya saya waktu itu mau ikut seleksi. Saya mohon maaf nih lupa istilah-istilahnya itu. Peparnas untuk itu saya ikut seleksi namun belum masuk begitu di tingkat provinsi. Jadinya saya hanya ikut pelatihan saja. Jadi atlet itu saya kebetulan kurang kurang fokus waktu itu, kurang istiqomah lah di dalam bidang tersebut. Padahal waktu itu pelatih saya namanya Bu Retno itu bilang bahwa perkembangan saya cepat gitu untuk untuk belajar gaya baru, kemudian dari segi speed seperti itu. Tapi saya memang lebih difokuskan waktu itu ke sekolah SMA karena itu udah mau ujian, terus dari orang tua pengennya saya kuliah kedokteran dan mungkin nanti bisa lanjut sekolah ke luar negeri seperti itu. Jadinya setelah SMA saya berhenti begitu. Jadi ceritanya begitu. Jadi bukan atlet benarnya, tetapi yang saya dapat dari aktivitas saya pelatihan, terus sekarang alhamdulillah saya masih menguasai gaya-gaya tersebut dalam berenang. Itu membuat saya di dalam belajar atau di dalam proses kuliah itu kecerdasan secara dinamis itu sangat berkembang gitu. Jadi tidak hanya belajar di kamar saja atau dengan buku atau lewat internet. Nah, tetapi dengan olahraga kita dirangsang juga untuk berpikir lebih dinamis begitu. Dengan kita bergerak bisa lebih maju dan lebih kreatif lagi kita dalam berpikir. Begitu, apalagi ketika renang menguasai harus mungkin tenang begitu. Ketika bergerak dalam air, kemudian sambil mengatur nafas dan gerakannya dan sebagainya begitu. Itu yang saya dapat begitu dari kesibukan saya di SMA, menguasai berbagai gaya di saat berenang, kemudian juga alhamdulillah dibilang cepat sih kalau misalkan lagi di kolam renang umum katanya, oh mas kok cepat gitu, aduh mas atlet, aduh bukan bukan atlet, saya sempat pelatihan aja, tetapi memang ini sebagai hobi aja sekarang dan alhamdulillah sih masih juga mempertahankan hobi itu berenang dan alhamdulillahnya juga bisa sedikit ngajar ke adik-adik, ngajar ke saudara, ngajar ke teman-teman gitu tentang dasar-dasar gaya gitu dalam berenang. Kadang kan banyak yang nggak tahu kayak gaya bebas. Kadang katanya saya masih ingat gayanya jangan seperti berenang di sungai katanya gitu. Oh seperti ini gitu. Dah. Jadi ya alhamdulillah bisa memberikan contoh juga sekaligus memberikan ilmunya. Selain itu ketika saya kuliah di kedokteran gigi lumayan agak berkurang intensitas saya latihan berenang. Tetapi bagusnya lagi saya punya komunitas di antara teman-teman mahasiswa kedokteran gigi yang memang suka berenang juga dan alhamdulillah juga tidak kalah cepat begitu berenangnya antara mereka gitu. Ya dan disitulah saya fokus membangun karir saya di bidang kedokteran gigi. Seperti saya ceritakan ya dari teman-teman NPCI Jabar pernah menjadi pasien, pernah membantu saya dalam penelitian. Terus sekarang saya kuliah master, sebetulnya jurusannya Master in International Health, jadi kesehatan internasional di Charité Universitas Medicine dari itu S2-nya dengan LPDP masuk ke afirmasi penyandang disabilitas. Jadi di LPDP sendiri ada slotnya untuk penyandang disabilitas. Dan itu afirmasi, jadi seperti bahasa Inggrisnya yang standarnya itu IELTS-nya 6,5, yang afirmasi 6,0. Jadi alhamdulillah dimudahkan di jalur seperti itu. Mungkin sekian dulu Mas Moderator. Dari saya. Berarti tadi Mas Dan ini bukan atlet secara ya Mas, tapi menekuni di bidang olahraga renang gitu ya Mas ya? Iya benar. Kalau Mas tadi mungkin agak kelewat sedikit, belajar renang itu setelah amputasi atau sebelum amputasi kaki Mas? Itu kalau sebelum amputasi kan memang belajar yang waktu di zaman waktu SD sempat berhenti waktu SMP terus amputasi. Nah terus setelah itu pas SMA
mulai lagi karena didorong itu ada dorongan dari Masukan-masukan yang lain NPCI ya. untuk ada masukan waktu itu di Pajajaran saya pernah main juga udah latihan renang dicariin pelatih juga gitu seru. Pernah ikut kayak semacam perlombaan gitu Mas atau cukup dari pelatihan-latihan aja? Nah itu waktu pas SMA setelah amputasi itu pernah ikut seleksi tetapi nggak kepilih Oh, karena iya, masih iya. kurang. Karena sepertinya memang butuh jam terbang yang lebih juga dan jam latihan yang lebih intensif juga sebetulnya Oh, gitu. oke, oke. Sebetulnya waktu itu pelatih saya tuh yakin kalau misalkan Dani seriusin, Eh, kalau Dani diseriusin terus masih lama latihannya sebenarnya bisa, tetapi mungkin Dani harus milih gitu. Kok mau fokusnya nanti mau kuliah atau difokusin untuk nanti pelatihan di atlet karena waktu itu dari segi waktu juga saya sulit membagi waktu begitu. karena memang benar ya kalau misalkan menekuni satu di bidang olahraga ini harus kayak mengorbankan bidang yang lain gitu Mas ya? Ya lumayan sih kalau bagi saya gitu karena mungkin tergantung personality juga. Kalau saya orangnya harus fokus gitu. Kalau misalkan waktu pas SMA itu terlalu banyak latihan, waktu itu sempat capek-capek juga gitu kerasa. Oh, oke, oke, oke. Jadi iya nggak? Aduh. Oke, baik. Terima kasih Mas Dani. Nanti pertanyaan berikutnya bakal muncul lagi. Nah, oke. Selanjutnya kita beralih ke Pak Jainal. Pak Jainal ini saat ini masih aktif di dunia olahraga disabilitas, masih juga ikut perlombaan-perlombaan. Nah, nomor olahraganya, maaf kalau salah-salah, bisa dibenarkan adalah para atletik ya Pak ya? Disebutnya. Betul. Nah, para Atlet. atletik. Nah, kami penasaran Pak, nih bagaimana awal mula dari Pak Jainal ini terjun ke olahraga disabilitas? Kalau kayak Mas Dani tadi kan karena ada dorongan dari NPCI dan ada basic renang dari kecil. Nah, kalau Pak Jainal ini terjun di dunia olahraga disabilitas, khususnya di para atletik, apa awal mulanya Pak? Ada motivasi khusus kah atau bagaimana? Dan tanggapan dari keluarganya bagaimana Pak? Gitu Pak. Oh, baik. Oke. Pertama-tama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin. Asal saya dari Bandung, Jawa Barat. Saya mewakili NPC Jawa Barat di sini. Kebetulan sekarang ini posisi saya lagi di Solo, lagi pelatnas. Dan untuk menjawab pertanyaan Masnya tadi, mungkin sedikit cerita aja nih ya dari saya. Pertama awal saya terjun ke olahraga disabilitas ini, awalnya kan saya dulu kecelakaan di tahun 2016, kecelakaan lalu lintas motor, dan di situ saya harus kehilangan kedua kaki saya diamputasi waktu itu, sampai akhirnya ya saya harus menerima kenyataan kalau saya menjadi seorang disabilitas dari tahun 2006. Dan mungkin dari tahun 2006 itu sampai tahun 2012, karena mungkin keseharian saya hidup di lingkungan non-disabilitas ya, Mas ya. Jadi Pembalap ya Kang. pembalap gagal. Ya mungkin ya kenakalan remaja lah. Waktu itu saya umur kan baru 18 tahun lah, lagi panas-panasnya lah mungkin kalau di masa usia segitu ya. Lagi nakal-nakalnya. Dan dari kejadian itu saya dari tahun 2006 sampai tahun 2012 itu lingkungan saya non disabilitas, jadi saya kurang paham dan kurang tahu, mungkin sedikit info juga kalau ternyata olahraga disabilitas itu ada. Dan kebetulan dulu karena saya kesehariannya di bengkel ya, dulu buka bengkel sama temen. Waktu itu saya ada temen disabilitas yang servis motor roda 3. Di situ ngobrol-ngobrol, katanya kok kenapa nggak ikut olahraga disabilitas. Di situ saya tanya, wah, kan emang ada gitu olahraganya? Ada lah, katanya, coba main ke Pajajaran.
Di situ saya belum sempat ke Pajajaran ya. Tetapi teman disabilitas itu namanya Anton, dia tuh seneng gemar touring roda 3. Dan di situ saya ikut-ikut touring sampai akhirnya saya ketemu ketua NPC Bandung Barat itu Pak Asep Darmawan itu. Nah, saya diajakin masuk ke Bandung Barat, diajakin latihan ke Pajajaran juga. Di situ dikenalin lah sama olahraganya. Dan pertama kali ke Pajajaran itu saya ngelihat balap kursi roda itu, kok langsung langsung penasaran aja gitu, pengen nyoba. Pertamanya nyoba gitu kan, ternyata yaudah kata Pak Asep, cobain aja dulu, latihan aja dulu, yang penting pengenalan dulu, belajar menguasai roda. Alhamdulillah di situ saya tekuni dan sampai saya masuk di Pelacab Porda Bekasi tahun 2014. Dan di situ alhamdulillah saya pertama kali mendapatkan emas ya di situ. Mendapatkan 3 emas sekaligus di debut pertama saya, dan saya pun pertamanya nggak nyangka wah kok bisa sampai ke sini ya gitu, bisa sampai ke ikut di olahraga Paralimpik. Dan alhamdulillah dari situ pengurus-pengurus di Jawa Barat ngelihat mungkin awal prestasi saya di Porda itu terus dipromosiin lah ke Pelatnas Singapura 2015 waktu itu, ikut promosi degradasi. Dan alhamdulillah saya masuk di situ. Di promosi degradasi 2015. Alhamdulillah masuk pelatnas pertama saya di tahun 2015 itu. Sampai sekarang. Mungkin debut pertama di internasional itu ya ASEAN Para Games 2015. Sampai akhirnya berlanjut ke 2016 PON Peparnas di Jawa Barat. Habis itu di ASEAN Para Games di Malaysia, terus ikut kejuaraan-kejuaraan dunia juga di Cina, di Paris dulu, di Tunisia, Dubai, dan kemarin terakhir di ASEAN Para Games Jakarta, dan alhamdulillah di situ masih dikasih rezeki lah. Padahal itu debut pertama di Asia juga, dan mungkin Asianya atletik itu lumayan ini juga Mas, lumayan jago-jagonya kan dari Cina tuh. Iya. Untuk Cina kan bukan di Asia aja, mungkin di dunia ya, di dunia juga mereka masih mendominasi ya. Bahkan di olahraga-olahraga yang umumnya pun Cina itu disegani. Dan alhamdulillah dari situ berlanjut ke sekarang ini persiapan di kualifikasi Paralimpik Tokyo, karena mungkin kemarin dari tahun 2018 ya sudah mengikuti kejuaraan dunia itu ya, Grand Prix dan World Champ. Alhamdulillah di situ ada poin yang saya dapat, mungkin karena untuk masuk ke Paralimpik Tokyo itu dibutuhkan babak kualifikasi dari tahun 2018 dan berlanjut ke 2019. 2019 mungkin karena kemarin 2020 kita harusnya kan eventnya berlangsung ya di tahun 2020, tapi karena pandemi semua event diundur, postpone semua, diundur ke 2021. Dan mungkin saya masih harus mengikuti kualifikasi untuk bisa lolos ke Paralimpik Tokyo. Dan insya Allah bulan-bulan ini kita mulai tryout lagi, mulai ada event lagi untuk pertama kalinya di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan aja gitu dan diberi kesehatan lah untuk semua Indonesia, karena kita di masa pandemi gini kan otomatis harus ekstra juga ya, ekstra jaga kondisi, terus
mungkin protokol kesehatan itu super ketat gitu. Apalagi untuk keluar, bahkan untuk di sini juga kita di Pelatnas itu banyak aturan yang harus kita ikutin gitu, karena protokol kesehatan itu sangat penting banget gitu, Mas. Mungkin segitu aja dari saya. Jadi saat ini sedang mempersiapkan buat itu ya Pak ya, yang kualifikasi Paralimpik Tokyo ya. Betul, ini di sini sekarang kalau pelatnasnya sih statusnya Pelatnas Paralimpik Tokyo 2021. Tetapi kita masih mencari slot untuk bisa lolos ke Paralimpik Tokyo itu, karena semua atlet yang di sini masih kecuali ada beberapa orang yang udah lolos kualifikasi, udah dapat tiket gitu ya, udah dapat slot untuk Paralimpik. Itu adalah beberapa orang dari atletik, 3 orang dari para badminton, mungkin kurang lebih berapa orang ya, 4 orang apa 5 orang gitu. Dan yang sebagiannya itu masih harus mengejar poin, mengejar slotnya itu, jadi harus mengikuti berbagai kualifikasi Single event. Dan katanya sih terakhirnya itu single eventnya itu poinnya itu penutupannya bulan Maret ya, karena mungkin setelah bulan April itu sudah tidak masuk poin katanya sih, tapi saya kurang tahu juga, itu mungkin urusannya pelatih. Tapi mungkin kita di sini ya masih terus berusaha untuk bisa mendapatkan slotnya itu. Mudah-mudahan kami semua ya bisa lolos kualifikasi itu sih. Amin. Baik, doa dan dukungan dari kami semua, dari peserta webinar saat ini, dan dari yang mungkin yang di luar webinar ini, untuk teman-teman atlet disabilitas yang sedang berjuang untuk mendapatkan satu slot atau beberapa slot di Paralimpik Tokyo. Semoga bisa terus berjuang untuk Indonesia di dunia Paralimpik dan bisa mengharumkan nama bangsa. Oke, makasih banyak Mas Jena. Oke, nanti setelah ini bakal ada pertanyaan lagi dari Mas Jena, tapi kita beralih dulu ke narasumber berikutnya, yakni Ibu Seni. Halo Ibu Seni. Halo. Oke, sebelumnya aku juga sudah melihat CV dari Ibu Seni ya. Ternyata agak terkejut, medali emas gitu ya Bu ya. Jadi berarti Ibu Seni sebelum berkecimpung di dunia organisasinya, berarti Ibu Seni ini sempat menjadi atletnya Bu ya? Sempat. Saya sempat jadi atlet dari tahun 2006 sampai 2016 kemarin. Oh, berarti senior dari saya 2016 kemarin. Ya Bu Seni ya. Iya, bareng-bareng lah sama Jainal juga. Enggak lah, duluan Bu Seni lah. Oke, Ibu Seni, mungkin kan dari berarti ini kan mantan atlet yang menjadi pengurus di organisasi Bu ya. Nah, bisa tolong ceritakan Bu, atau misalkan menjelaskan peranan NPCI dalam olahraga difabel. Kan secara umumnya NPCI ini istilahnya kalau di sepak bola ya, mungkin yang saya tahu karena saya suka sepak bola, kayak seperti PSSI-nya disabilitas Bu ya, berarti ya. Nah, tapi yang NPCI ini khusus yang olahraga disabilitas. Ya. Nah, lalu Ibu bisa menjelaskan bagaimana peranan secara spesifiknya NPCI ini bagi atlet, dan alasan apa, selain mungkin alasan karena latar belakang sebagai atlet, yang membuat Ibu Seni ingin berkecimpung di organisasi NPCI ini, Bu? Oke. Saya cerita sedikit ya. Boleh. Betul, tadi memang latar belakang saya memang atlet disabilitas juga. Memang duluan saya daripada Kang Jainal. Duluan saya 2006 bergabung NPCI, dulu itu namanya BPOC. 2000 kita dulu tuh, saya cerita sedikit sejarah organisasinya ya. Dulu kita di bawah KONI. Artinya kita masih bergabung dengan KONI dulu. 2015 itu kita sudah bercerai dengan KONI. Artinya sejak 2015 itu kita mandiri lah. Kita sekarang tuh
lagi lucu-lucunya kalau anak kecil itu. Lagi lucu-lucunya, lagi merangkak, belajar jalan, ya sama-sama berjuang untuk kesejahteraan olahraga disabilitas lah. Saya dulu 2006 ya sampai 2006 itu sampai 2016 berkarir di atlet disabilitas. Cuma memang saya memutuskan semenjak 2016 itu terakhir untuk saya berkarir di atlet. Karena memang saya fokus untuk mengembangkan manajemennya, lebih membantu ke manajemen organisasi NPCI Jawa Barat. Gitu. Ini tadi, soal pembinaan atlet disabilitas ya. Halo, moderator, ini suara saya jelas nggak? Jelas, Bu, Halo, jelas. Ibu Seni. Pak moderator. Ya. Jelas, Bu. Jelas. Oh, jelas. Oke. Ini olahraga disabilitas itu memang banyak di Indonesia itu yang olahraga disabilitas. Ada beberapa lah. Ada NPCI, tunarungu, ada yang khusus tunanetra, ada beberapa lah. Cuma memang NPCI ini adalah organisasi resmi yang di bawah IPC atau International Paralympic Committee. IPC ini adalah organisasi resmi yang bisa mengadakan yang legal, yang paralimpik, yang setara dengan Olimpik. Nah, itu turunannya ada APC, ASEAN Paralympic Committee. Ada lagi Asia Tenggara-nya. Ada Asia Tenggara-nya, terus turun lagi ke NPC. NPC Indonesia, NPC India, NPC China. Nah, di Indonesia sendiri itu ada provinsi. NPC Indonesia provinsi, misalnya Jawa Barat, NPC Indonesia Jawa Tengah. Terus ada lagi turunan lagi sampai ke kota kabupaten di setiap provinsi. Artinya ini organisasi yang itu berkesinambungan sampai Paralimpik. Makanya kenapa ini tuh bergengsi lah. Kenapa Mas Jenal bisa terkenal ini sekarang ya, Kang ya? Banyak endorsement gitu ya. Siap. Alhamdulillah ada lah. Karena memang ada. Dengar-dengar baru Oakley ya kemarin ya. Kemarin 2018. Ya, karena memang organisasi resminya NPC dan NPC di setiap kota kabupaten ini sekarang lagi gencar-gencarnya mencari bakat-bakat seperti Kang Jainal ini. Regenerasi ya, Bu? Iya, regenerasi, dan kami membutuhkan orang-orang yang luar biasa, punya pemikiran yang luar biasa seperti Dr. Dani. Ya, Dok, pemikiran-pemikirannya untuk kemajuan NPCI. Ditunggu, Dok, kedatangannya ke kantor kami. Itu, Pak Moderator. Oke, baik. Tadi Ibu Seni sudah menjelaskan bagaimana tingkatan organisasi bagi dunia paralimpik dari tingkat dunia, turun ke Asia, turun ke ASEAN ya Bu ya. Habis itu dari negara-negara, setiap negara, di negara ada di provinsinya berarti Bu ya. Di tiap-tiap provinsi. Berarti istilahnya perkembangan dunia olahraga disabilitas ini di Indonesia sedang berjalan ke arah yang benar Bu ya. Di mana dengan adanya organisasi ini mewadahi bagi atlet-atlet disabilitas
Dan karena Indonesia ini luas banget Bu ya. Luas banget. 33 provinsi, masih banyak mungkin ada bakat-bakat baru, bakat-bakat seperti Pak Jainal atau istilahnya kita menyebut Jainal-Jainal baru yang ada di Ya, pelosok-pelosok channel-channel baru. yang belum tersaring oleh organisasi yang mewadahinya. Oke, itu tadi berarti dari kita, dari kami selaku masyarakat umum berarti semakin yakin bahwa kedepannya dunia olahraga disabilitas ini bakal meneruskan prestasi-prestasi yang baru Bu ya, melahirkan prestasi-prestasi baru gitu ya Bu ya. Semoga aja. Ya. Oke, baik. Itu Amin. tadi amin ya Rabbal. Penjelasan Amin. dari Ibu Seni selaku orang yang berkecimpung di dunia organisasi olahraga dunia disabilitas ini. Beliau juga sempat menjadi atlet disabilitas dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk Pak Dhani dan Pak Jainal nih. Tapi mungkin Pak Dhani dulu ya, karena ini dalam sudah nih yang selalu diaplikasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa sukses seperti saat ini. Sukses di sini dalam artian dari sudut pandang akademisnya Kak. Nah kan Dr. Dhani sukses di bidang pendidikan, beberapa prestasi juga ditorehkan secara akademik. Nah, apa motivasi yang selalu ditanamkan oleh Dr. Dhani? Begitu, Dok. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Moderator atas kesempatannya. Pertama-tama motivasi saya bagi mungkin dari segi internal, di mana saya di keluarga ini sebagai anak pertama, terus saya diberikan motivasi juga dari orang tua bahwa untuk berprestasi. Maaf, apakah suara saya jelas? Jelas. Jelas, karena ada kayak double gitu. Oke. Cek. Nah, kalau sekarang jelas juga sama? Jelas sama. Ya, jadi dari segi keluarga, karena saya anak pertama, saya ingin memberikan juga contoh gitu, menginspirasi adik-adik saya untuk berprestasi meskipun saya memiliki keterbatasan, karena di keluarga tidak ada yang disabilitas. Terus ya alhamdulillah saya juga berhasil untuk membuat adik-adik saya terpacu untuk giat belajar, kemudian mencari passion-nya begitu. Dimana mungkin passion-nya berbeda dengan saya gitu, tidak di bidang kesehatan. Adik saya kuliah, yang satu kuliah musik, terus yang lain lagi mungkin lebih ke arah teknologi. Ya. Motivasi saya lain dari itu berasal dari teman-teman di sekolah, memberikan inspirasi kepada teman-teman yang ada di waktu itu. Jadi setelah saya alhamdulillah di semester pertama saya menjadi juara kelas gitu. Nah itu saya membuat terpacu untuk kata teman-teman karena memang itu ranking 3 seangkatan, ayo Dani jadi ranking 1 seangkatan. Oh itu kan maksudnya zaman SMA masih menggebu-gebunya prestasi. Terus alhamdulillah di saya bisa juara umum begitu seangkatan. Selain itu juga saya ikut lomba lingkungan hidup, membuat instalasi biogas waktu itu di tingkat provinsi dan nasional. Alhamdulillah jadi satu juga. Dan saya melihat saya untuk selain menunjukkan prestasi, sekaligus juga memberikan inspirasi bahwa ayo ya teman-teman yang non disabilitas justru ayolah bisa lebih baik begitu, karena yang dari saja ini memiliki prestasi seperti itu. Nah cuman saya menganggap dulu saya pikir emang kenapa ya saya biasa aja sih sebenarnya dalam berkarya ini, setiap orang bisa begitu. Namun ada satu spesial inspirasi itulah yang mungkin yang membuat teman-teman saya yang non disabilitas dan tidak memiliki motivasi atau yang biasa masih malas-malas belajarnya itu menjadi termotivasi untuk mereka bisa lebih baik lagi ke depannya gitu.
sebetulnya benar gitu. Apa sih bedanya sebetulnya dari segi pemikiran bagi yang disabilitas fisik dan non disabilitas fisik? Semuanya memiliki pemikiran dan bisa meraih cita-citanya berprestasi. Namun dengan mungkin saya pribadi sebagai yang disabilitas itu memberikan sentuhan inspirasi bagi teman-teman saya yang lain yang tadinya awal bermalas-malasan untuk misalnya menjadi lebih baik. Itu mungkin yang saya dapat sehingga saya itu termotivasi untuk terus lagi berprestasi dan terus dan alhamdulillah juga ketika tahun 2018 saya menjadi best speaker di Indonesian Development Forum. Waktu itu diberikan langsung oleh Menteri Bappenas ya yang sekarang menjadi Menristek Prof Bambang. Alhamdulillah itu pun apresiasi karena namanya ada inklusivitas waktu tahun 2018 itu IDF-nya. Mohon maaf 2019 itu 2019. Selain memang menginspirasi, yang keduanya adalah moto saya mungkin sedikit antara yang menjadi yang pertama atau yang berbeda begitu. Waktu saya masuk kedokteran gigi, saya memiliki motivasi untuk mengembangkan skill yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara langsung begitu, yang secara profesional. Saya merasa setelah SMA ilmu saya dalam berolahraga di saat berenang itu bisa memberikan manfaat juga bagi lingkungan sekitar saya. Sehingga waktu itu pemikiran saya harus memiliki skill yang lain begitu, dan orang tua saya menginginkan saya sekolah kedokteran itu karena doa orang tua juga. Alhamdulillah saya keterima di Unpad begitu. Jujur aja kenapa saya menerima di Unpad itu karena waktu itu SPP-nya masih paling rendah di antara univ-univ negeri lain yang di situ. Nah terus juga deket gitu, nggak jauh-jauh amat gitu dari Bandung tempat tinggal. Jadinya udah ambil aja, meskipun waktu itu keterima di UI juga gitu. Jangan UI katanya, udar ider katanya. Nggak terpol gitu. Itu juga menjadi mahasiswa difabel pertama saya ya se-Indonesia di saya. Nah jadinya pas waktu masuk itu tidak mulus juga. Nah pas waktu masuk itu kalau nggak salah saya pernah cerita nggak itu atau ke siapa. Jadi sempat ada saya dipanggil katanya ini kamu yakin bisa gitu ya, terus sampai 3 opsi antara saya mundur di kedokteran gigi atau saya pindah ke jurusan lain atau saya hanya sampai sarjana saja nggak sampai gigi katanya. Mungkinan kamu akan susah kalau nginjak pedal saat ngebor gigi gitu kan, kayak kalau cabut kan kuda-kudanya harus kuat gitu. Terus dalam pikiran saya aduh belum tahu aja gitu, saya kan atlet juga gitu, belajar olahraga gitu kuat juga kan. Itu masih mahasiswa baru jadi masih polos juga gitu, masih sensitif, masih belum tahu apa. Jadinya sempat down juga, tetapi saya niat untuk lanjut kuliah kedokteran gigi. Dan motivasi saya masih tetap antara menjadi yang pertama atau menjadi yang berbeda begitu. Dan alhamdulillahnya ketika tahun 2016 sampai 2018 dengan saya aktif di organisasi kampus, alhamdulillah saya menjadi wakil ketua Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi se-Indonesia. Jadi itu yang difabel itu saya sendiri. Jadi yang itu se-Indonesia memang tidak ada, tetapi alhamdulillah saya dapat kepercayaan untuk memimpin organisasi nasional itu. Dan tambah lagi saya memberikan waktu itu kampanye, salah satu bentuk kampanye sih, bahwa saya ingin menginspirasi bahwa di sana banyak sekali mahasiswa yang dengan berbagai kekurangannya berjuang untuk lulus sebagai dokter gigi. Tidak hanya berkaca kepada saya, ada loh banyak yang ada keterbatasan keuangan, keterbatasan waktu, karena harus membantu orang tuanya mencari menjadi tulang punggung keluarga. Itu juga menjadi hambatan, dan saya ingin menginspirasi semua mahasiswa kedokteran gigi waktu itu. Jadinya alhamdulillah dengan niat inspirasi itu jadi seperti jejaring begitu. Misalkan saya punya niat satu begini motivasi, muncul motivasi yang lain. Setelah itu motivasi yang lain, dan itu berkembang menjadi yang sangat luas.
itulah yang saya rasa setelah saya lulus, alhamdulillah memberikan, mungkin itu bukan bentuk prestasi tetapi suatu kepercayaan yang diberikan sehingga saya bisa berkarya gitu, memberikan kontribusinya sesuai dengan kapasitas. Dan alhamdulillah saya sebagai dokter gigi sekarang kebetulan saya masih online kuliahnya. Jadi saya kalau kuliah di Jerman itu sore, jadi paginya saya kerja di puskesmas. Alhamdulillah juga, jadi saya bisa memberikan pelayanan gigi mulut di puskesmas. Karena saya kebetulan saya sedang di Gorontalo, Bu Seni, Pak Jainal. Saya istri orang Gorontalo. Oh iya. Kirain di Bandung. Saya orang Gorontalo. Iya. Jadi mungkin udah Wita ya. Emang aslinya orang Gorontalo ya, Mas? Istri asli mah orang Bandung, Kang. Aslinya orang Bandung. Mohon. Tapi karena saya nikah 2019, terus istri baru melahirkan, jadi saya sekarang masih di sini, pandemi juga. Begitu. Ya mungkin itu moderator, motivasi saya mungkin acak sekali, tetapi itu satu hal yang mungkin dari awal ingin mencoba menginspirasi dari motivasi saya sendiri, sehingga itu menjadi berkembang menjadi jejaring dan lebih luas lagi. Ya, semoga manfaatnya terhadap masyarakat gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Dani. Tadi penjelasannya sangat panjang dan sangat berbobot sekali. Istilahnya daging semua isinya ini semua dari Dokter Dani. Oke, selanjutnya kepada Mas Jainal. Tapi sebelum itu aku ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta yang lain yang masih belum mengaktifkan kameranya, harap dapat mengaktifkan kameranya ya. Karena di sini teman-teman ada narasumber juga ingin melihat bagaimana wajah-wajah dari teman-teman peserta yang ada di sini sehingga semakin menyemarakan webinar kita pada sore hari ini. Baiklah, kepada Mas Jainal ini pertanyaannya sama kayak kepada pertanyaan ke Dokter Dani tadi. Motivasi apa yang menjadi sumber dari dalam diri Pak Jainal yang membuat Pak Jainal ini semakin terus giat dalam istilahnya dalam latihan, dalam berprestasi, yang istilahnya mungkin Pak Jainal pernah merasakan kayak mungkin bosan atau gimana. Nah, cara supaya terus membangkitkan motivasi tersebut dalam latihan itu gimana, Pak? Baik. Mungkin motivasi yang paling utama untuk dalam hidup saya itu adalah yang pertama itu keluarga. Karena mungkin keluarga itu yang paling utama, support utama dalam hidup saya. Yang intinya saya ingin membahagiakan keluarga saya, ingin berprestasi lebih lagi, karena mungkin prestasi itu nggak ada ininya, Mas, nggak ada puasnya gitu ya. Semakin kita berprestasi, semakin ingin mengejar prestasi yang lain, istilahnya kayak gitu. Dan mungkin yang paling memotivasi saya karena di olahraga Paralimpik ini tidak ada batasan usia ya, Mas, untuk berkarir sampai istilahnya sampai kita nggak kuat lah. Selama masih kuat, ya kejar terus. Dan motivasinya itu berlatih dengan ikhlas, karena mungkin setiap pekerjaan itu kalau dijalani dengan hati yang ikhlas itu akan lebih mudah gitu ya, akan lebih baik. Dan intinya di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin gitu, selama kita masih bisa berusaha, berikhtiar, insya Allah semua pasti ada jalannya. Meskipun kemarin kita gagal, tetapi mungkin besok keberhasilan itu menanti kita di hari esok, istilahnya kayak gitulah. Dan intinya tetap semangat sih untuk berlatih, mengejar mimpi-mimpi yang masih tertunda, dan itu yang memotivasi saya selama ini, ingin terus berprestasi di olahraga Paralimpik.
Mungkin seperti itu Mas Fadel. Oke, jadi tadi ada dari motivasi keluarga, habis itu ada dari motivasi dalam diri ya, yang tidak istilahnya tidak pernah berhenti berlatih. Kegagalan yang ada itu dijadikan pelajaran gitu Mas ya berarti ya. Betul. Dan kita terus mencoba lagi sampai yakin suatu saat pasti hasil dari jerih payah kita akan membuahkan hasil. Oke, aku penasaran nih Mas, karena Mas Jadal ini masih aktif ya sebagai atlet. Pengalaman menarik apa? Satu aja pengalaman menarik dari Mas Jainal yang nggak bisa dilupakan, entah itu prestasi atau kegagalan, bahkan karena kan kegagalan juga bagian dari pengalaman. Nah, yang membuat Mas Jainal ini menjadi sekokoh seperti sekarang, bisa dari prestasi, bisa dari kegagalan, atau ada hal-hal lain yang mungkin dari Mas Jainal bisa share ke Iya, kami? baik. Untuk mungkin dalam olahraga itu kalah menang itu hal yang wajar mungkin Mas. Tetapi bagaimana kita menyikapinya itu, kalau misalkan kita kalah terus sampai udahlah nyerah gitu kan. Nah, wah itu yang bahaya sih. Dan untuk saya sendiri ya, saya pernah mengalami kegagalan juga. Tetapi ya mungkin ada saatnya kalau misalkan kita berhasil lagi di atas, kita harus intinya harus ngelihat ke bawah. Kita harus belajar dari kegagalan itu sendiri. Mungkin kegagalan juga yang membuat kita bangkit ya, membuat kita kuat juga, bisa sampai seperti ini. Dari kegagalan mungkin kita bisa belajar untuk menyikapi kesalahan. Contoh halnya seperti saya lagi bertanding misalkan, dan selama berbulan-bulan saya berlatih, dan mungkin di olahraga khususnya di para atletik itu ya, mungkin kita tandingnya tuh cuma hitungan detik lah Mas, hitungan detik sampai mungkin paling lama kalau saya spesialis sprinter itu paling lama 1 menit lah ya, itu paling lama. Hitungannya itu detik. Misalkan kita buat kesalahan di waktu start, udah latihan kita selama berbulan-bulan itu istilahnya hilang dalam sekejap gitu. Nah itu bagaimana kita menyikapinya seperti itu, karena saya mungkin belajar dari pengalaman juga, dulu saya pernah membuat kesalahan dan akhirnya saya gagal dalam pertandingan itu. Tetapi di situ saya mulai memacu diri saya sendiri, mulai berlatih lebih keras lagi, belajar sampai saatnya saya tidak membuat kesalahan itu lagi. Karena belajar dari pengalaman itu sangatlah penting. Mungkin mas-mas di sini juga lebih paham untuk masalah itu. Dan pengalaman paling mengesankannya itu untuk saya ya, alhamdulillah saya bisa merasakan go internasional gitu ya. Bukannya apa-apa gitu, tapi itu suatu kebanggaan tersendiri untuk saya bisa dalam istilahnya dalam olahraga balap kursi roda ini, wheelchair racing ini, untuk go internasional itu sangatlah hal yang dulu itu hal yang diragukan gitu untuk dulu, karena mungkin persaingan di dunia di negara-negara luar itu lebih maju dibanding kita, karena istilahnya dulu kita ketinggalan lah Mas, ketinggalan dari segi alat, dalam mungkin dari jam terbang juga. Mungkin kalau teman-teman tahu di sini, orang-orang yang Cina, apalagi orang-orang yang Eropa, orang-orang yang sudah memakai alat yang internasional itu, mereka jam terbangnya udah dari tahun-tahun 2000, jauh-jauh lah sebelum kita lah. Jauh-jauh sebelum kita, mereka sudah memakai alat yang standar internasional. Tetapi untuk di kita dulu masih ketinggalan alatnya. Mereka udah pakai alat internasional, kita masih pakai alat yang homemade, yang handmade gitu. Masih ya pakai alat yang lokal. Nah, di situ kita mana bisa bersaing kalau misalkan dari alat aja kita
sudah tertinggal gitu. Tapi alhamdulillah di tahun 2014-an itu kita sudah mendapatkan, alhamdulillah mendapatkan alat yang standar internasional, dan alhamdulillah saya dulu sudah beralih ke alatnya itu. Nah, di situ kita mulai mulai belajar, menguasai, belajar supaya kalau untuk di olahraga atletik ini kan olahraga terukur ya, Mas. Dari setiap nomor-nomor pertandingannya itu ada catatan limitnya sendiri. Nah, di situ saya mulai mengejar limitnya itu, mulai dari limit yang terendah sampai mungkin mendekati yang limit-limit dunia. Dan alhamdulillah di situ saya bisa improve langsung gitu. Maksudnya mungkin secara secara ininya emang penguasaannya itu agak susah sih kalau untuk alatnya, itu namanya wheelchair racing kan. Tapi lama kelamaan alhamdulillah saya bisa improve di alatnya itu, dan drastis banget itu sih, untuk dari catatan limitnya aja bisa jauh banget gitu. Karena mungkin di olahraga yang mengandalkan alat itu, di samping si atlet fisiknya yang harus mumpuni, alatnya itu pun harus sesuai dengan standarnya, harus mendukung si performa atletnya juga. Dan alhamdulillah saya sampai sekarang istilahnya jatuh cinta lah di olahraga ini, dan mungkin untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Karena mungkin ada target-target yang masih belum saya capai, meskipun limitnya udah mendekati, tetapi ya masih harus mengejar lah. Itu sih. Dan prestasi terbaiknya alhamdulillah kemarin di ASEAN Para Games Jakarta mendapatkan 1 perak, 1 perunggu. Itu sih ya hal yang paling berkesan. Kenapa Bu Seni? Kalah dari siapa? Kalah dari Cina. Karena untuk sedikit cerita aja ya, sedikit informasi ini, karena untuk di olahraga wheelchair racing ini, Cina ini masih mendominasi, bahkan di dunianya pun mereka peringkatnya ke-1, ke-2-nya masih mendominasi, meskipun itu relatif ya, di tiap nomor ada yang 100 meter, tapi 100 meternya itu meskipun Eropa yang pegang, tapi keduanya itu masih Cina. Di 200 meternya juga masih, di 400 meternya masih Cina. Dan itu mungkin Asia yang paling berat itu ya menurut saya Cina setelah Thailand. Dan saya merasa tenang dan merasa nggak percaya juga kemarin waktu di Jakarta itu, karena mungkin kan orang-orang Cina itu mendominasi ya. Di tiap nomor itu mereka ada formasinya sendiri. Mereka di tiap nomor itu ada 3 orang, dan logikanya satu nomor sudah diisi orang Cina semua, dan belum Thailand, belum yang lainnya Asia, Jepang, dan yang lainnya. Di situ mungkin logikanya ya, udahlah gitu kan, pasrah aja, yang penting main. Tapi alhamdulillah di situ ya saya mendapatkan rezekinya nggak terduga juga. Mungkin peak performnya saya kemarin juga waktu di Jakarta juga bisa dibilang seperti itu. Nah, untuk orang Cina ini, wah, nggak tahu mereka ini kayak gimana gitu porsi latihannya. Tapi emang sempat saya sih dulu ke Beijing juga. Ke Beijing dulu waktu ada single event di Beijing itu, saya lihat langsung sih orang-orang Cina itu emang serba luar biasa lah, mulai dari pembinaan atletnya, mulai dari konsumsi makanannya, mereka tuh sangat-sangat diperhatikan banget gitu. Mungkin itu kelebihannya mereka, bisa
menjuarai tingkat-tingkat internasional. Bisa Dan nambahin Pak Moderator? Ini Tan Jainal. Boleh, Ibu. Nah, benar Kang. Saya setuju sependapat di Cina ini di Asia ya. Kita Asia aja dulu sudah mendominasi podium di setiap event, multi event maupun single event yang ada di Asia. Meskipun mereka di dunia ya itu beriringan dengan Amerika lah ya, US dan Cina itu memang mereka bersaing di tingkat dunianya gitu. Itu berkaca di setiap event yang tingkat Asia lah ya, untuk tingkat Asia kita memang tertinggal dari peralatan pertama. Peralatan itu kita baru bisa lengkapin yang standar-standar internasional itu di tahun sekitar 2011 itu belum. 2011 belum. Betul kata Kang Jainal itu 2011 kita balap kursi roda itu masih memakai yang lokal. Yang berat banget itu ya. Yang iya berat banget. Yang sekarang itu karbon ya, yang karbon itu mereknya apa sih, Nau? Top End. Invacare. Nah, Top End. Top End itu kita baru punya itu sekitar tahun 2014-an kita baru punya Top End. 2014 kita baru bisa beli Top End dan karena memang harganya Pak Moderator ini sekitar 150 jutaan ya Kang Jainal ya. Itu ya lumayan gitu, mobil second aja mah gitu. Ya tergantung speknya. Jadi memang juga alat-alatnya cukup mahal. Kenapa? Ya untuk harganya relatif sih tergantung speknya, yang jelas fantastis lah harganya. Mahal banget lah pokoknya. Mahal banget lah. Jadi nyambung tadi obrolan kita Kang Jainal ya, itu memang yang dikeluhkan kan di tingkat Asia Cina mendominasi karena peralatan pertama, peralatan yang mereka udah standar internasional. Terus yang kedua asupan gizi, betul asupan gizi. Terus yang sport science-nya. Terus yang keempatnya SDM yang terlibat di Cina itu sudah linier atau di bidangnya masing-masing. Nah, di kita di Indonesia kendalanya itu adalah masih ada teman dekat, masih kayak gitulah, tradisi Indonesia itu masih nempel di NPC juga masih nempel gitu. Ini saudaranya siapa, ini temannya siapa, itu masih nempel di kita, di tradisi Indonesia yang dari mulai pemerintahan sampai organisasi itu masih nempel dan itu sulit sekali dihilangkan. Tapi insya Allah kedepannya kita sama-sama optimis untuk NPC mungkin akan keluar dari permasalahan itu duluan. Saya sih berharap seperti itu. Terus juga yang penting itu sih SDM yang terlibat di organisasinya sendiri itu harus yang benar-benar ahli di bidangnya. Dan Cina sudah melakukan itu dari dulu. NPC Indonesia sudah mulai orang-orang hebat yang terlibat dan linear di bidangnya seperti Mas Rima. Ada lagi kita juga kerjasama dengan Universitas UNS ya, di UNS. Jadi sedikit-sedikit kita sudah mulai ke arah sana. Jadi ya semoga di saat kita Paralimpik jadi tuan rumah nanti, kita sudah bisa bersaing dengan negara-negara seperti Cina lah gitu. Tahun berapa Bu? Kalau boleh tahu Bu, Paralimpiknya yang ada di Indonesia, yang Indonesia sebagai tuan rumah? 2032 kalau nggak salah. Jangan 2032. Jadi Insya Allah 2032. Jadi
di usia-usia anak-anak sekarang 15 tahun tuh nanti mereka lagi top-topnya lah gitu, lagi di puncak prestasinya. Jadi semua NPC di seluruh Indonesia lagi mempersiapkan ke arah sana saat kita menjadi tuan rumah nanti Paralimpik. Oke. Oke, langsung aja nih kepada Ibu Seni ya. Tadi sebelumnya aku terima kasih kepada Mas Jainal atas penjelasannya. Menyambut perhelatan Paralimpik yang ada di Indonesia tahun 2032 tentunya sudah disiapkan dari sekarang. Seperti apakah ada Bu program akselerasi prestasi mungkin dari NPCI sendiri untuk istilahnya program apa yang disiapkan untuk menyambut Paralimpik yang ada di Indonesia nantinya tahun 2032? Atau itu kan programnya perlu disiapkan dari sekarang itu Bu. Nah, kalau boleh Ibu Seni jelaskan program-program apa saja yang sudah dirancang atau sudah disiapkan atau sudah dilaksanakan oleh NPCI mulai dari sekarang sampai nanti ke tahun 2032 gitu Bu. Jadi ini programnya Kemenpora ya, dari program Kemenpora untuk seluruh organisasi olahraga prestasi, KONI, KOI, NPCI gitu, dan cabur-cabur ya yang berada di bawah KONI itu jelas dari Kemenpora itu program sampai 32 itu program untuk menuju Indonesia Emas. Nah, jadi diharapkan dari program jangka panjang ini usia-usia yang tadi saya katakan 15 tahun sampai nanti berarti sampai 2032 mereka di puncak prestasinya itu terjaga dan kita melakukan ada event-event atau multi event yang akan diadakan secara kontinu gitu dan berkesinambungan gitu. Itu untuk terus menjaga prestasi atlet biar secara signifikan dari setiap event-event itu terus prestasinya meningkat. Baik event yang kita adakan, multi event yang kita adakan maupun single event maupun multi event yang ada di internasional kayak gitu sih. Dan program-program pemerintah yang selain di luar Kemenpora juga mendukung hal ini seperti ada beberapa di UNJ contohnya itu sekarang sudah bisa menerima atlet disabilitas untuk menjadi program beasiswa untuk masuk ke UNJ. UPI juga sudah mulai, PNS juga sudah ada, dan program pembangunan fasilitas juga sudah dimulai untuk persiapan kita tuan rumah 2032 nanti. Fasilitas sudah mulai diperbaiki. Kabupaten Bandung juga sudah siap menjadi tuan rumah sepak bola. Di Jakarta dan Palembang juga sudah disiapkan untuk kita menjadi tuan rumah dari segi fasilitas dan semuanya insya Allah ramah disabilitas. Kayak gitu sih, Pak Moderator. Oke, jadi sudah banyak program-program yang disiapkan ya oleh dari NPCI sendiri, dari Kemenpora untuk menyambut Paralimpik Indonesia yang Paralimpik yang akan dilaksanakan di Indonesia tahun 2032 dan program menuju Indonesia Emas, Bu ya. Ya. Oke, baik. Setelah ini kita masuk ke sesi tanya jawab karena mungkin kalau dari saya semua pertanyaannya nanti dari teman-teman peserta semua nggak kebagian jawabannya, nggak kebagian untuk bertanya maksud saya. Oke, bagi teman-teman yang ingin menanyakan yang ingin bertanya silahkan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan pertama dari Mas Ali Saleh Al Ayubi kepada Mas Jainal. Ini aku izin bacakan ya. Mas Jainal, berapa lama menjaga konsistensi dalam berjuang dan berlatih agar menjadi habit? Karena tidak mudah menjaga konsistensi dalam segala hal. Karena sering terjadi anak didik saya menjaga konsistensi paling lama hanya beberapa saat saja. Nah, oke, baik. Silakan Mas Jainal. Untuk waktunya mungkin saya mulai dari awal juga sih, Mas. Karena mungkin semua itu perlu balik lagi sama diri kitanya sendiri ya. Karena
yang tahu itu diri kita sendiri. Nah, apalagi dalam olahraga ini, yang paling susah itu kan mempertahankan konsistensinya itu. Mungkin awal-awal saya terjun di dunia olahraga, mulai dari saya belajar, sampai saya bisa berprestasi, dan sampai akhirnya sejauh ini, itu melalui berbagai proses. Mungkin prosesnya mungkin itu mulai dari hal yang mudah dan sampai tidak mudah, itu udah pasti, kalau proses itu udah kita lewatin gitu. Di intinya sih tekad yang kuat dari kita, mungkin ikhlas menjalaninya, dan intinya sih tetap semangat dalam menjalani latihan, karena mungkin tidak mudah ya kita menjalani hari-hari dengan latihan itu. Kadang ada rasa malasnya, dan bagaimana kita menyiasati rasa malasnya itu, ya yang tahu cuma kita sendiri. Karena mungkin dalam latihan, apalagi yang jangka panjang, kayak sekarang kan pelatnasnya pelatnas jangka panjang terus ya Mas. Berbulan-bulan mungkin kita latihan, ada titik jenuh di situ, sampai akhirnya mungkin kita sampai puncak titik jenuh itu, ya itu pernah saya rasain juga. Tapi ya bagaimana caranya kita menyikapinya, cuma kita sendiri yang tahu, karena untuk meraih keberhasilan itu tidak mudah. Ingatnya ke situ aja sih. Nikmati prosesnya, jalani dengan ikhlas, dengan penuh semangat, dan kalau kita akan menuai hasilnya. Untuk konsistensinya, menjaga konsistensinya itu bisa dijalani dengan mencari rutinitas yang tidak membosankan juga. Mungkin kalau untuk latihan, kita bisa cari tempat latihan yang baru. Itu salah satu cara juga sih untuk mengusir kejenuhan. Mungkin dari program juga, program yang setiap hari kita makan program latihan kan itu aja gitu. Kadang di situ ada rasa bosan juga. Program-program yang di luar itu, kalau di atletik kan, kayak saya di atletik latihannya di lapangan terus, minggu besok kita mulai cari apa nih, latihan di road, itu bisa mengusir kebosanan juga, dan eksistensinya juga di situ. Karena menjaga eksistensinya itu punya istiqomah yang tadi dibilang Mas Nur Ramdhani itu ya. Kalau misalkan kita istiqomah, insya Allah ada hasilnya. Oke, baik, terima kasih Mas Jainal ya. Ini ada kadang naik, kadang turun gitu Mas ya. Oke, makasih banyak Mas Jainal atas tanggapannya, dan terima kasih banyak kepada Mas Ali Saleh Al-Ayubi atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Yosua Fernando, Mas Yosua Fernando. Saya izin bacakan dulu ya. Saya ingin Mungkin mulai dari siapa dulu? Mas Dani dulu. Mas Dani dulu, Mbak. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sekaligus sharing juga pengalaman bahwa dulu itu saya tahun 2008 diamputasinya itu kelas 3 SMP. Tapi saya memutuskan untuk mengulang kelas 3 SMP-nya karena nggak sempat ikut ujian nasional. Nah, setelah itu saya masuk
masih badan itu masih kurus-kurus karena bekas sakit waktu kanker tulang, makanya saya diamputasi juga. Jadinya masuk itu masih kurus-kurus, masih kursi roda, masih didorong, masih belum kuat untuk duduk gitu ya. Apalagi pakai protesa belum gitu, sama sekali belum ada. Jadi melihat yang teman-teman lain tidak aja gitu, dan secara pribadi batinnya masih belum siap gitu merasanya. Jadi setiap hari, bilang setiap hari saya itu pulang sekolah nangis gitu. Kadang ya masih belum menerima seperti itu. Nah, cuman itu bertahan mungkin sekitar 3 bulan. Setelah itu saya rasa metodenya masalah mindset yang harus diubah, bahwa fokusnya itu dalam hidup tuh sekarang apa. Waktu itu kejar ujian nasional, NEM terbaik untuk masuk SMA favorit gitu. SMA yang alhamdulillah saya masuk SMA Negeri Bandung. Terus dari situ mindset lagi, fokusnya apalagi, berarti memang benar nih, alhamdulillah it work gitu ya, bahwa dengan saya fokus ke akademik, dengan fokus ke tujuan berprestasi, menginspirasi tadi, itu saya bisa melupakan bahwa saya itu sebetulnya berbeda dengan yang lain. Justru sebetulnya saya harus bisa menggali potensi positif yang ada di dalam diri saya. Dan di SMA ya akhirnya waktu itu saya diuji juga setelah kesiapan batin tadi di SMP, itu kesiapan secara sosial. Karena saya belajar berorganisasi di situ, adaptasi batin, adaptasi sosial. Yang kedua, terus yang ketiga, bagaimana mengadaptasi ketika kita memimpin atau diberikan peran di masyarakat itu sebetulnya. Dan proses adaptasi itu yang saya rasakan memang sampai saat ini, alhamdulillahnya sekarang tahun 2021, mungkin tahun 2018 setelah amanah saya selesai di nasional itu, yang tadi setelah saya memimpin, saya merasa alhamdulillah saya bisa join dengan masyarakat umum untuk juga bisa berkontribusi gitu di bidang saya, di profesi saya. Dan alhamdulillah, mungkin mau menyampaikan juga Bu Seni, alhamdulillah saya sekarang punya protesa kaki gitu, karena waktu saya sekolah di Belanda, lalu saya dapat dari otobok begitu Bu Seni. Mungkin kan waktu itu karena berarti bisa kaki ya? Bagaimana Bu Seni? Pakai kaki sekarang yang sebelahnya. Iya, alhamdulillah. Udah bisa pakai kaki lagi. Itu apa namanya? Yang hip sampai harus pakai, pokoknya di pinggul begitu ya, sampai pinggul, karena kan sampai habis diamputasinya. Nah, jadi waktu itu ya alhamdulillah dapat dari otobok begitu di Belanda, Bu Seni. Alhamdulillah, soalnya terakhir ini Pak Moderator, terakhir saya ketemu sama Pak Dok ini pakai krek ya, karena memang kendala nggak ada kaki palsu di Indonesia yang sampai habis gitu. Yang terus ada sisanya juga lah, yang sampai belum ada di Indonesia ya. Benar, alhamdulillah sekarang bisa mempermudah mobilitasnya ya. Alhamdulillah Bu Seni. Jadi selain nggak ada di Indonesia, meskipun mau impor juga dicetak di sini, itu harganya Honda Jazz lah. Waduh, biasa. Kan itu, aduh, kalau misalkan di luar negeri mah kan mungkin asuransi atau ada yang bantu begitu dari beasiswa begitu. Ya alhamdulillah. Jadi sangat terbantu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adaptasi peralihan saya, Pak Moderator, dan yang bertanya tadi. Terima kasih. Oke, baik. Nah, itu dari jawaban dari Mas Dani. Kita minta sedikit tambahan dari Mas Jainal nih. Bagaimana tadi mengenai pertanyaan Kak Yosua, tahapan awal atau metode yang dilakukan pada awal-awal menjadi disabilitas agar menjadi terbiasa, dan berapa jangka waktunya? Itu. Baik, terima kasih Kak Joshua untuk pertanyaannya.
mungkin untuk kita yang tadinya non disabilitas ya Mas, mohon maaf untuk yang tadinya bisa dibilang hidup normal dengan kedua kaki. Kalau untuk saya kan amputasi kaki, mungkin lebih bisa dibilang lebih susah ya Mas, lebih susah menerima dibanding teman-teman disabilitas yang dari lahir, karena mungkin untuk mental, untuk segi mental dan kepercayaan dirinya mereka itu lebih kuat daripada kita yang mengalami accident atau kecelakaan. Karena untuk menerima sebagai disabilitas itu sangatlah tidak mudah. Mungkin awal-awal kecelakaan seperti saya, pengalaman dulu, awal-awal kecelakaan saya pertama tidak menerima dengan kondisi fisik saya harus kehilangan kedua kaki saya, karena saya pikir, aduh nih, bagaimana nanti hidup saya, bagaimana nanti saya menjalani hari-hari saya, sedangkan kaki saya udah nggak ada gitu kan. Awalnya pasti saya ngedrop, dan itu bukan terjadi sama saya saja, untuk teman-teman juga yang senasib dengan saya sharing mereka yang merasakannya seperti itu. Pertamanya sih ngedrop, udah nggak bisa menerima dengan kondisi fisik saya. Tapi di situ, alhamdulillahnya saya mempunyai keluarga yang sayang banget sama saya, yang berperan penting dalam pemulihan kondisi saya dulu. Ibu bapak saya, keluarga saya, tetangga-tetangga saya, dan alhamdulillah saya mempunyai teman-teman yang luar biasa care sama saya, peduli sama saya, sampai saya kemana-mana diantar sama teman-teman saya, karena mereka mungkin ada rasa iba juga ya, ada rasa iba ke lihat kondisi saya. Tetapi saya di situ berterima kasih karena saya dikelilingi orang-orang baik, dan itu salah satu motivasi yang membuat saya bangkit dari keterpurukan saya, dari kondisi yang tidak bisa saya bayangkan lagi dulu ya. Mungkin saya dulu banyak pertanyaan seperti ini saya, ya Allah kenapa seperti ini, ya Allah kenapa harus terjadi sama saya. Tapi di situ saya belajar menerima keadaan dengan kondisi fisik, kondisi saya yang baru menjadi seorang disabilitas. Saya percaya kalau misalkan di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Entah itu kapan terjadi, pasti Allah sudah merencanakan ini semua. Dan saya yakin di situ sampai akhirnya saya belajar memulihkan rasa percaya diri saya, dan itu tidak gampang, Mas. Mungkin perlu beberapa tahun di situ, dan alhamdulillah dulu saya mendapatkan protesa itu di tahun 2007. Nah, itu salah satu hal yang mendukung saya mengembalikan rasa kepercayaan diri saya, karena meskipun dulu saya memakai kaki palsu, tapi di situ saya alhamdulillah saya masih ada kaki meskipun palsu. Dan itu mungkin waktunya tidak sebentar lah, sampai akhirnya saya bisa berbaur dengan lingkungan saya, dengan masyarakat sekitar saya, karena untuk dulu saya masyarakat itu seperti yang sebagai disabilitas dulu, awal-awal disabilitas, saya melihat masyarakat itu tuh seakan-akan ngelihat saya tuh aneh gitu. Nah, itu yang paling sakit itu di situ. Tetapi lama-kelamaan rasa ini saya itu hilang gitu loh. Dan alhamdulillah lama-kelamaan kepercayaan diri saya itu tumbuh dengan sendirinya, bisa menerima keadaan saya. Sampai akhirnya saya terbiasa menjadi seorang disabilitas. Apalagi setelah saya terjun di atlet ini, di olahraga ini dan menjadi atlet, di situ saya lupa kalau misalkan saya seorang disabilitas. Alhamdulillah sampai saya berprestasi, nah di situ saya baru sadar, oh alhamdulillah berarti Allah ini sudah merencanakan semua ini dari awal gitu. Ternyata hikmahnya itu saya rasakan sekarang, dan hikmahnya itu mungkin sekarang saya lebih bersyukur, Mas. Intinya begitu sih, lebih bersyukur karena
ternyata rencana Allah itu emang lebih indah dibandingkan rencana manusia. Meskipun awalnya saya harus istilahnya merasakan sakit gitu, merasakan keterpurukan, tapi Allah itu udah merencanakan semua ini untuk saya. Saya gitu sih. Kalau untuk masalah waktunya itu mungkin prosesnya agak lumayan panjang juga untuk memulihkan rasa percaya diri saya dan mungkin bisa menerima semua halnya itu perlu waktu bertahun-tahun. Begitu sih, Mas. Oke, baik, luar biasa tadi jawaban dari Mas Jainal. Bagaimana awalnya mungkin pasti kita istilahnya sangat berat ya menerima, apalagi dengan kenyataan dari yang awalnya kita hidup normal, kita bisa berjalan dengan 2 kaki, dengan sehat, tanpa ada kendala apapun. Tiba-tiba istilahnya Allah angkat salah satu dari kenikmatan kita, dan menerimanya itu awalnya memang berat ya Mas ya. Nah, tapi Awalnya dari memang berat. awalnya dari Mas Jainal tadi sudah bilang, rencana Allah itu pasti yang terbaik. Nah, Allah anugerahkan rezeki kepada Mas Jainal bisa keliling dunia, bisa berprestasi mewakili Indonesia, bisa mengharumkan nama Indonesia, yang mungkin dalam tanda kutip apabila Mas Jainal tidak mengalami kejadian seperti ini, mungkin Mas Jainal bakal memiliki takdir yang lain yang mungkin berbeda kesempatannya ya Mas ya. Nah, itu Betul. karena memang betul dari sikap yang dilakukan oleh Mas Jainal dalam menyikapi bagaimana keadaan tersebut, emang saya sangat kagum ini mendengar jawaban dari Mas Jainal dan juga jawaban dari Mas Dani tadi. Dan kata Mas Ali Saleh Al-Dugi juga mengatakan everything happen for a reason. Oke, betul, sangat betul sekali, luar biasa. Sesi tanya jawab kita sekarang ini ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang dibagikan oleh para narasumber. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Kak Adinda Meita. Berhubung Kak Adinda Meita lagi on cam ini, Kak Adinda mau langsung bertanya atau cukup melalui kolom komentar ini, Kak? Mau menambahkan pertanyaan? Kalau boleh langsung? Boleh langsung. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Saya izin bertanya ke Bu Seni. Karena kan tadi mendengar latar belakang Bu Seni juga dulunya seorang atlet. Saya ingin bertanya, mengapa dulu memutuskan pensiun sebagai atlet dan juga berpindah menjadi pengurus dari NPCI. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, tentu ada perbedaan antara dulu sebagai atlet dan sekarang sebagai pengurus ya. Nah, perbedaannya tuh apa nih Bu gitu? Yang dulunya sebagai ibaratnya sebagai yang dieksekusi sama para pengurus, pelatih, sekarang sebagai eksekutor nih Bu, pengurus. Mungkin boleh berbagi ceritanya. Pak Moderator gimana ini? Langsung saya jawab aja. Silakan Ibu langsung jawab aja. Oke. Terima kasih Teh Adinda atas pertanyaannya. Jadi awalnya ini ada historinya dulu nih Pak Moderator ya. Saya cerita sedikit. Dulu waktu tahun 2011 itu kan saya pelatnas. 2006 dulu deh, 2006 saya mulai terjun di olahraga disabilitas. Di situ memang ada penolakan dalam diri saya belum berdamai bahwa saya ini disabilitas. Sama seperti Kang Jaina dan Pak Dokter. Saya juga mengalami itu. Karena disabilitas itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disabilitas karena kecelakaan. Ini kami semua ini yang di sini karena kecelakaan. Kang Jainal sama saya karena kecelakaan. Kalau itu karena sakit ya Pak Dokter ya. Itu kelompok 1 masuknya. Ada lagi yang kelompok 2 itu dari lahir. Nah, yang menjadi catatan tentunya untuk teman-teman yang kelompok 1 atau yang karena accident, itu mereka lebih cepat menyesuaikan atau bisa bersaing dengan dunia luar. Karena punya latar belakang masing-masing sebelum kecelakaan itu. Baik pendidikan ataupun lingkungan. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah teman-teman disabilitas kita yang dari lahir.
mereka mengalami bullying, mereka juga mengalami perlakuan yang istilahnya apa ya, seperti dikekang lah sama orang tuanya. Jadi lingkungan sosialnya pun terbatas, pendidikannya pun bisa dibilang kurang, terus banyak hal itu, dan itu menjadi latar belakang mereka, membentuk mereka, pola pikir mereka yang sangat amat terbatas. 2011 saya melihat itu semua, di mana 2011 itu di situ saya menjadi ensiklopedianya mereka. Saya miris melihat teman-teman yang ke ATM aja, menggunakan ATM aja mereka tidak bisa saat itu. Gitu. Jadi ini mendorong saya semakin hari semakin kuat untuk saya ini harus ikut di dalamnya. Gitu. Saya harus ikut di dalamnya, membuka pikiran para orang tua lah, orang tua yang memiliki anak spesial itu bukan istilahnya azab lah. Ini adalah anugerah dari Tuhan, di mana orang tua itu terpilih untuk istilahnya apa ya, mengasuh, mendidik, dan benar-benar itu menggerakkan hati saya. Kecintaan saya sangat besar sekali untuk NPCI karena itu. Makanya 2016 saya memutuskan untuk berhenti di karir keatletan saya, dan itu berbarengan dengan panggilan pelatnas saya sebenarnya untuk panahan. Untuk panahan, tapi saya tolak, bukan saya menolak rezeki, tapi benar-benar saya punya harapan besar, bukan untuk merubah, tapi untuk sama-sama mendorong, untuk sama-sama campaign lah, mengkampanyekan ke para orang tua yang memiliki anak disabilitas, perlakukan mereka seperti teman-teman non-disabilitas lainnya. Artinya kasih mereka pendidikan yang layak, kasih mereka bermain, kasih mereka berinteraksi sosial dengan yang lain. Kalaupun mendapatkan perlakuan bullying, orang tua harus juga kasih pengertian sama anak-anaknya. Itulah mengapa saya memutuskan untuk berhenti. Saya sampai saat ini terus mengkampanyekan pendidikan, karena pendidikan itu menentukan pola pikir seseorang. Ini saya nggak bicara non-disabilitas atau disabilitas ya. Non-disabilitas pun sama seperti itu. Karena pola pikir seseorang itu ditentukan oleh pendidikan. Setuju ya, Pak Moderator ya? Setuju. Dan kualitas pendidikan atau akreditasi itu membentuk atau menentukan kualitas pendidikannya. Makanya masuk ke universitas terbaik, karena berpikirnya ditentukan di situ, gitu. Jadi tolong nih buat para generasi muda, karena saya lihat dari peserta nih, saya scroll ini kebanyakan anak muda semua, gitu. Jadi tolong jangan berhenti belajar, karena kebanyakan ini kalau nggak salah Tiongkok Sport ya, Sport Division ya kalau nggak salah ya, Sport Division ya, departemen olahraga. Jadi ini tolong cari ilmu pendukung. Saya yakin teman-teman kalau secara ilmu keolahragaannya sudah mumpuni, cari ilmu lain. Cari ilmu lain artinya yang mendukung profesi, nggak hanya olahraga. Misalnya Pak Dokter kan seorang dokter, cari ilmu lain, banyak ilmu kepemimpinan,
ilmu marketing, ilmu cara berhubungan dengan orang lain, ilmu manajemen, ilmu apa lagi? Banyak lah. Ilmu-ilmu itu harus dicari karena secara linear atau secara profesi. Kalau kita hanya menjadi ahli di bidang itu, ya oke, itu saya dokter. Tapi jadilah dokter yang luar biasa, yang punya kepemimpinan, yang punya manajemennya bagus, yang kalau berhubungan dengan orang lain juga bagus gitu, dan itu sangat luar biasa. Jena juga sama. Jadi atlet lah yang luar biasa gitu. Jangan jadi atlet biasa gitu. Jadi alhamdulillah saya juga informasikan ini Kang Jainal ini adalah orang PNS yang diangkat dari apa? Dari prestasi PNS Menpora ya. Jalur Kemarin baru prestasi, dilantik betul. tahun ini. Selamat Kang Jainal. Alhamdulillah. Ya, jalur prestasi. Alhamdulillah, Ya, luar pelantikannya biasa. belum. Ini, Sumpahnya belum. Tapi alhamdulillah, terima kasih. oh belum ya. Nah, jadi ini dari Jabar. Belum disumpah, tapi alhamdulillah udah masuk. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Jadi dari Jabar ini Kang Jainal perintis yang masuk ke Kemenpora. Jadi instruksinya kalau programnya berjalan apa ya, meningkatkan kualitas dengan pendidikan yang tinggi, insya Allah bukan hanya Kang Jainal yang ada di Kemenpora, tapi akan ada Kang Jainal yang lain seperti itu. Amin. Terus tadi yang kedua, apa perbedaannya saat jadi atlet dan saat jadi pengurus sekarang? Ya perbedaannya dulu capek di lapangan, sekarang capek mikir. Itu sih sebenarnya. Jadi mikirnya gini loh, wah ini ada ini. Kang Jainal masuk ke PNS itu bukan saat saya jadi ya udah selesai gitu. Tapi saat jadi pengurus ini gimana nih? Saya kan mikir, ini gimana nih? Jangan hanya sebatas Kang Jainal aja nih yang jadi PNS gitu, seperti itu. Terus ada lagi permasalahan lain yang bukan masalah saat waktu jadi atlet, tapi saat jadi pengurus itu akan menjadi masalah atau jadi bahan untuk saya pikirkan gitu. Dulu saya capek di lapangan, keringat, terus hitam, kurus kering seperti itu. Tapi sekarang tuh berpikirnya di dalam ruangan sempit gitu. Semakin sempit saya akan semakin berpikir gitu. Gimana caranya memajukan teman-teman disabilitas gitu. Kualitas gimana caranya kita bisa bersaing dengan non disabilitas. Karena semakin ini itu persaingan tuh bukan semakin mudah. Bahkan untuk non disabilitas, apalagi kita disabilitas gitu. Makanya jalan satu-satunya adalah untuk mendorong para orang tua, mendorong semua stakeholder yang terlibat di organisasi disabilitas ataupun perkumpulan disabilitas untuk sama-sama meningkatkan kualitas pendidikan itu. Karena semuanya dengan pendidikan yang bagus dan satu lagi, tolong jangan puas dengan pendidikan yang tinggi aja. Ingat, cari ilmu lain untuk pendukung profesi. Dokter yang luar biasa, Kang Jainal juga adalah atlet dan PNS Kemenpora yang luar biasa. Jangan jadi atlet biasa. Dengan mencari ilmu fakta pendukung. Jangan pernah berhenti belajar sampai kapanpun. Itu. Terima kasih Pak Moderator. Oke, baik, terima kasih Ibu Seni atas penjelasannya. Beberapa kali Ibu Seni ini menekankan pada pentingnya pendidikan dan Bu ya, dan ilmu pendukung ya. Oke, ini jadi pelajaran bagi kami semua yang mungkin mayoritas di sini adalah para mahasiswa. Tidak hanya mengajar pendidikan formal, namun yang juga pentingnya adalah bagaimana ilmu-ilmu pendukung seperti tadi ada ilmu kepemimpinan atau ilmu public speaking atau ilmu organisasi dan lain-lain, itu juga sangat penting. Oke, untuk menutup sesi tanya jawab ini ada satu lagi pertanyaan dari Kak. Nah, ini dari Kak Laras Anugrahenia. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih juga kepada Kak Adinda Meita Putri yang sudah
menanyakan pertanyaan kepada narasumber. Terima kasih banyak. Oke, ya, pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Saya izin bacakan dulu pertanyaannya. Izin bertanya untuk Ibu Seni, saat pelatnas seperti ini, apakah ada waktu yang disediakan dari pihak manajemen untuk atlet bertemu dengan keluarga, mengingat kita sedang dalam masa pandemi? Nah, mungkin ini bisa jawab dari Ibu Seni, dari Zainal sendiri ya, yang sedang merasakan pelatnas. Dan untuk Kak Zainal, izin bertanya, apa suka duka saat menjalani pelatnas di Solo? Terima kasih. Oke, mungkin pertama dari Ibu Seni dulu, Bu. Nih, apa Ibu Seni tahu nih, saat pelatnas seperti ini, apakah ada waktu yang disediakan dari pihak manajemen untuk atlet bertemu dengan keluarga, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini? Bagaimana, Bu? Kakek, nenek, uyut gitu ya. Ya cukup yang penting aja, misalnya orang tuanya, bapak dan ibu udah selesai, adiknya nggak usah ikut, kakaknya nggak usah ikut, bertemu dengan protokol kesehatan, artinya berjarak, pun harus minimal 1,5 meter, juga menggunakan masker, tidak berpelukan, karena kita nggak tahu ya, itu orang tuanya atau keluarganya itu barangkali membawa virus gitu, yang karena kasat mata, jadi sebisa mungkin hindari itu dengan menjaga jarak dan memakai masker gitu. Itu sih kalau penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Zainal bisa menambahkan sedikit nih, karena kan sedang lagi merasakan pelatnas. Bagaimana protokol kesehatan dalam pelatnas, seperti tadi bagaimana ketika bertemu keluarga, atau bagaimana ketika keluar dari hotel, dan apa suka duka saat melaksanakan pelatnas ini, Pak? Baik, terima kasih, Mbak. Siapa tadi, Mbak Laras ya? Ya, Mbak Laras. Baik, untuk sebenarnya sih kalau untuk di pelatnas ini, kalau dulu ya Mas, dulu sebelum ada pandemi itu sebenarnya ada kebijakan dari kantor untuk bisa pulang ke rumah dulu, tapi dengan atas izin dari kantor. Dan itu pun kita harus mengajukan alasannya yang apa ya? Bukan alasannya harus konkret gitu, harus jelas. Kalau untuk pulang sekedar pulang biasa-biasa itu sebenarnya tidak dibolehkan sih untuk di sini, karena apalagi untuk pelatnas kita kan lebih fokus untuk di event-event selanjutnya, apalagi kalau misalkan sih kita udah persiapan khusus, itu jelas tidak boleh pulang karena kita harus fokus persiapan program khusus untuk menghadapi event yang akan kita hadapi. Apalagi setelah pandemi seperti ini ya, otomatis segala sesuatunya itu harus ekstra, mulai dari protokol kesehatannya, menjaga jaraknya, dan bahkan ke lapangan pun kita harus wajib pakai masker. Ada apa ya, teman-teman atau orang luar ke hotel itu harus melalui pemeriksaan di depan, mungkin di hotel yang kita huni sekarang di Rumah Sahid itu, untuk orang yang masuk ke kawasan hotel itu harus diperiksa, mulai dari suhu badan sampai ke harus menunjukkan surat rapid test. Dan itu mungkin harus mulai dari aturan-aturannya pun di sini udah serba ketat, apalagi ya sekarang gitu. Apalagi kemarin pas waktu kita ada kunjungan dari Pak Menteri, sempat kemarin waktu minggu kemarin itu Pak Menteri datang ke sini, ada waktu kunjungan ke beliau dari Semarang, dan alhamdulillah sedikit pesan dari beliau itu yaitu, pertama, satu, kita harus menjaga kesehatan, harus menjaga protokol kesehatan di masa pandemi, dan intinya sih Pak Menteri tidak menyarankan kita untuk keluar masuk, maksudnya bepergian, apalagi sampai pulang ke rumah tanpa ada izin dari pelatih atau dari pihak kantor. Itu karena untuk mengurangi resiko kita terpapar. Ya siapa tahu kan kalau misalkan di luar kita berbaur dengan orang lain ya, virus itu kan sekarang lagi bahaya-bahayanya tuh.
Dan mungkin pesan dari Pak Menteri sih itu, tidak dianjurkan untuk pulang, karena kita bisa harus lebih fokus di sini, lebih fokus di pelatnas. Untuk jangka waktunya pun kan ini sudah makin mendekati lah, begitu sih. Tapi untuk kebijakan dari kantor sih mungkin kalau ada keperluan yang mendesak, itu harus izinnya harus jelas dulu, dan kantor pun mungkin ada kebijakan, satu kebijakan membolehkan pulang asal ada izin yang jelas. Itu sih intinya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas Mas Jainal atas penjelasannya. Sebelum kita menutup sesi tanya jawab ini, Mas, aku penasaran nih, juga ingin meminta ilmu dari dari narasumber semua kepada kami, memberikan pesan-pesan kepada kami para peserta dalam istilahnya menjalani kehidupan atau dalam berolahraga atau dalam kami menempuh pendidikan. Nah, pesan-pesan apa aja Mas yang bisa disampaikan kepada kami? Pesan-pesan singkat saja, nggak usah panjang-panjang, yang mungkin sangat berkesan bagi kami, yang mungkin sangat penting bagi kami. Kita mulai mungkin dari Mas Dani dulu ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan buat kami para peserta dalam menjalani kehidupan ke depannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mungkin sebagai closing statement ingin berpesan tidak hanya bagi teman-teman peserta, tapi bagi nasihat juga untuk saya sendiri bahwa fokuslah untuk meraih cita-cita dan prestasi untuk nanti memberikan manfaat bagi masyarakat, dan juga di samping itu perkuatlah potensi teman-teman dengan berolahraga gitu, karena dengan berolahraga akan meningkatkan potensi di dalam ya berpikir atau dalam berproses begitu untuk memberikan karya-karya baru dan berkreativitas. Mungkin kalau Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Dani. Selanjutnya kepada Mas Jainal, pesan-pesan apa kira-kira yang bisa diberikan kepada kami selaku yang masih muda, yang masih kurang pengalaman, dan kepada Mas Jainal ini yang sudah kenyang akan pengalaman. Nah, pesan-pesan apa aja Mas kira-kira yang bisa disampaikan? Baik, terima kasih untuk teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian, kalau dari segi ilmu lah, bisa mungkin teman-teman lebih paham lah dibanding saya. Tapi intinya pesan dari saya tuh, yang pertama, kejarlah cita-cita kalian, jangan pernah bosan, jangan pernah putus asa, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Dan intinya sih, sebagai motivasi dari saya itu, teruslah bergerak, sekalipun harus merangkak, dan itu saya terapkan dalam diri saya sendiri. Karena mungkin dalam terus bergerak, kita akan sampai kepada tujuan kita. Begitupun dengan cita-cita kita, apapun cita-cita kita yang ingin kita capai, teruslah berusaha untuk mengejarnya. Itu. Tetap semangat, jalani dengan ikhlas, nikmati prosesnya, insya Allah semua akan berbuah manis pada akhirnya. Baik, terima kasih. Segitu aja sih, Mas. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Mas Jainal atas penyampaian pesannya. Nah, terakhir ditutup oleh Ibu Seni ini, Bu. Ibu kan tadi menekankan akan pendidikan, dan ilmu-ilmu tambahan. Ada pesan lain lagi, Bu, kepada kami yang istilahnya anak-anak muda yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan akan menjadi generasi-generasi emas Indonesia. Pesan-pesan apa saja yang bisa Ibu sampaikan kepada kami agar kami semakin semangat lagi dalam menjalani kehidupan ke depannya. Silakan, Bu. Oke. Harapan saya sih buat para pelajar-pelajar ini yang lagi pada menuntut ilmu di luar ya. Ini udah sangat luar biasa sebenarnya prestasinya. Pesan saya adalah agar tidak cepat puas dengan ilmu yang didapat sekarang. Terus harus merasa kurang. Nah, jadi ada istilahnya ini, ilmu mengosongkan gelas. Ilmu mengosongkan gelas itu, tahu gelas. Gelas itu kalau kita bawa gelas penuh isinya, artinya kalau diisi oleh air, itu akan keluar ya, tidak akan menampung. Tapi kalau kita bawa gelas kosong, saat bertemu orang lain menuangkan
airnya ke dalam kan. Nah, begitupun juga teman-teman semua. Adik-adik semua yang sekarang lagi menuntut ilmu, jangan gue di Cina, gue di Jerman, gue di mana. Udah merasa pintar gitu. Jangan seperti itu. Tapi setiap bertemu dengan orang lain, itu kita harus memakai ilmu mengosongkan gelas. Jadi kita akan mendapatkan ilmu terus, akan harus khususnya. Jadi saya selalu mengosongkan gelas, even itu datangnya dari fresh graduated misalnya, nggak masalah. Kenapa? Karena semakin kita banyak belajar, kita akan semakin siap menghadapi tantangan di luar sana. Gitu. Jadi apapun permasalahan yang kita hadapi, insya Allah dengan ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari orang-orang yang kita jumpai, kita selalu menimba ilmu, permasalahan-permasalahan dalam hidup akan semakin mudah terselesaikan. Itu yang pertama. Terus lain, ilmu marketingnya juga dicari, manajemen, public speaking, dan lain-lain. Pokoknya selalu belajar. Dan selalu belajar. Yang ketiga, ini yang lagi hits-hitsnya, tolong santun dalam bertutur kata, baik secara langsung ataupun di media sosial. Kita punya prestasi yang sangat luar biasa itu dari Microsoft. Masih ingat? Tolong itu kita jangan bangga dengan hal itu. Jadi tolong, ini anak-anak muda nih, anak-anak muda, kalian kan adalah manusia berpikir. Kualitas berpikirnya pun saya rasa ini kalian di atas rata-rata. Jadi santun, harus selalu santun dalam bertutur kata. Prestasi yang dari Microsoft tolong jangan menjadi kebanggaan ya. Jadi di media sosial pun tolong bertutur kata atau ngetiknya itu rada mikir lah. Jangan asal ceplos gitu. Makanya itulah kenapa pendidikan sangat berpengaruh gitu. Itu sih pesan dari saya. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih banyak Ibu Seni, terima kasih banyak Mas Jaina, terima kasih banyak Mas Dani yang pada hari ini sudah memberikan banyak sekali ilmu kepada kami, banyak sekali pengalaman. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh oleh narasumber tadi bisa bermanfaat terus bagi pada kami dalam menjalani kehidupan ke depannya. Oke, kita sudah selesai di sesi talk show kedua dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman peserta sudah. Setelah ini mungkin kita sesi dokumentasi dulu ya kepada teman-teman semua, teman-teman peserta yang lain harap membuka kameranya, semoga supaya bisa terlihat wajahnya. Nanti aku minta tolong kepada teman-teman panitia buat bantu screenshot dan aku akan pandu untuk dokumentasinya. Oke. Oke, yuk teman-teman minta bantuannya untuk buka kameranya dulu. Oke, Kenal apa? foto bersama ya. Ngemil. Oke, siap ya teman-teman. Aku hitung dari hitungan 3, 2, 1. Oke, slide selanjutnya ya. Siap, 3, 2, 1. Oke, next. Pak Moderator, saya belum menyampaikan nih satu hal lagi. Pak Moderatornya ganteng nih. Oh iya, Mas Padel, itu yang di Instagram Mas Padel ya? Iya Mas. Oh. Ini Kang Jainal insecure katanya. Di moderator ini. Aduh, ini efek Bang kamera Padel. aja, Bu. Masih muda-muda ya, Teh ya? Sekali lagi ya Bapak Ibu, teman-teman siap 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. Siap 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman panitia yang sudah bantu sesi dokumentasi. Kita sudah sampai di penghujung acara.
sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, karena kita sudah awali dengan doa dan kita akhiri juga dengan doa lagi. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita berdoa menurut ajaran agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada narasumber-narasumber webinar Superhumans of the World pada sore hari ini. Terima kasih pula kepada teman-teman peserta yang telah aktif menyemarakan webinar kita. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tingkah laku dan tata bicara saya yang kurang berkenan di mata teman-teman semua. Sekian webinar kita pada sore hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar PPIT Depol selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Dani, Ibu Seni, Mas Jainal. Makasih banyak. Sama-sama. Semoga bisa terus kita berkomunikasi. Sukses Mas Jainal. Semangat. Kualifikasi di Paralimpik. Semoga bisa lolos di Paralimpik, bisa dapat emas Mas ya. Amin, terima kasih. Mas Dani, makasih banyak Mas Dani. Sukses pendidikannya Mas.